Pak Anies berjanji ya kalau memang Pak Prabowo mencalonkan lagi sebagai presiden RI, Pak Anies juga akan mencalonkan. Nah, kita lihat coba di TikTok itu, so itu lucu apa namanya, seolah-olah tuh banyak orang kasihan sekali dengan Pak Prabowo diserang oleh dua paslon lainnya gitu. Berapa nilainya, ya kan, Pak Prabowo untuk memimpin ini? Iya betul. Dan Pak Anies bilang, wah, pokoknya nggak berani menyebut angka, dikejar, ya harus berani menyebut angka, wah, dengan spontanitas sambil bercanda, ketawa-ketawa, 11 katanya Pak Anies. Nah itu, jadi nanti pilihlah sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Nah, artinya kan tidak memaksakan pilih salah saya, kan tidak begitu. Halo Sobat Mister Puisi, lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita Mister Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang debat Capres yang telah berlangsung teman-teman pada hari Minggu kemarin tuh, tanggal 7 Januari 2024. Nah, debat Capres ini udah berlangsung sebanyak 3 kali nih, Capres dan Cawapresnya. Dan kita lihat nih sekarang udah makin memanas dan para Capres dan Cawapresnya ini sudah menunjukkan visi dan misi dari program kerja mereka bila terpilih menjadi presiden dan wakil presidennya. Nah, kita akan bahas tentang debat Capres kemarin bersama siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, ini kita bahas tentang ulasan debat Capres yang kemarin tuh sepertinya lebih seru lagi nih yang tanggal 7 kemarin, Mister Puisi. Semakin hari semakin seru. Tuh. Capres khususnya ya. 2024 ini ada kesan-kesan yang semakin hari semakin seru karena perbedaan yang sangat menyolok daripada apa yang diprogramkan oleh Pak Prabowo dan juga apa yang diprogram Pak, terutama untuk Pak Anies sebagai koalisi perubahan. Di mana juga sesungguhnya yang paling sangat bisa dilihat dengan kasat mata bahwa sesungguhnya itu satu kubu dulunya pada saat pemilihan gubernur DKI saat itu, sehingga Pak Anies diusung oleh Gerindra memenangkan pilkada gubernur di DKI. Nah, sehingga semenjak itulah ada hal-hal yang tidak diteruskan untuk menggalang sampai ke Pilpres, di mana pada waktu itu kan memang katanya Pak Prabowo bahwa Pak Anies berjanji ya kalau memang Pak Prabowo mencalonkan lagi sebagai presiden RI, Pak Anies juga akan mencalonkan. Nah, itulah hal inilah yang sebetulnya membuat debat Capres saat ini sangat keras, di mana hal inilah yang menyebabkan ada kata-kata etik dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan makin hari makin keras. Kemungkinan mungkin nanti untuk putaran ketiga, kalau Pak Prabowo tidak bisa menjaga emosinya, ya justru nanti akan merugikan Pak Prabowo. Tetapi kan Pak Anies dan Pak Ganjar katanya sebelum debat itu kan seolah-olah sebelumnya ketemu untuk merencanakan sesuatu sehingga mendapatkan poin demi menaikkan elektabilitas masing-masing. Ya, yang sekarang memang yang cecer sekarang bukan Pak Jokowi ya. Karena terbukti bila mengkritik Pak Jokowi kan justru turun. Elektabilitasnya makin turun ya, Mister Puisi. Nah, sekarang strategi ini sebetulnya sangat menguntungkan memang
ketika ada hal-hal yang menyebabkan harus menguntungkan dengan cara mengkritik Pak Jokowi, nah itu yang dilakukan oleh kedua paslon ini seolah-olah berjanjian untuk mengkritik Pak Prabowo. Ya ternyata memang betul juga ya, pada waktu kritikan ini sangat tajam dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Elektabilitas Pak Ganjar tuh naik walaupun sedikit gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian hal lain yang sangat mengherankan juga, kenapa Pak Prabowo tuh tidak mampu menjawab tantangan dari Pak Ganjar dengan spontan. Nah itulah kelihatannya memang pada saat Pak Prabowo menjawab semua tantangan diskusi yang ada pada waktu itu, Pak Prabowo kelihatannya agak tegang, sangat capek sekali sepertinya dia. Mungkin dari Pak Prabowo sendiri masih kurang siap mungkin ya Mr. Puisi ya? Mungkin sudah siap, karena banyak mengatakan bahwa pada waktu debat itu kalau Pak Prabowo menengok ke kiri, nah itu dia akan bisa mampu mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Kenapa itu Mr. Puisi? Nah karena hal ini yang oleh karena terpancing emosi, mereka dia tidak menengok ke kiri, dia menengok ke kanan. Inilah kata-kata yang spontanitas yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, sehingga jawabannya nggak make sense, nggak sesuai gitu loh. Jadi karena kurang dengan kepala dingin mungkin ya Mr. karena Puisi ya? agak panas. Agak panas kemarin. Ini mungkin dipelajari oleh tim lawan karena itu pancing aja biar dia marah misalnya gitu. Nah tentunya seharusnya Pak Prabowo sabar, jawab dengan senyum-senyum aja, sehingga tidak terpancing dan mengeluarkan energi yang berat. Nah kita lihat coba di TikTok itu, so itu lucu seolah-olah tuh banyak orang kasihan sekali dengan Pak Prabowo diserang oleh dua paslon lainnya gitu. Nah ya gitu loh masalahnya. Tapi kalau misalkan saya lihat amati ini malah kebanyakan banyak banget orang yang akhirnya lebih membela Pak Prabowo daripada Pak Ganjar dan Pak Anies. Malah ada beberapa yang mengatakan Pak Ganjar dan Pak Anies itu bukannya membahas visi dan misi ke depan, tapi malah mengulik luka lama. Katanya seperti itu, Mr. Puisi. Ya, memang orang Indonesia, biar tahu aja ya, itu karakter daripada orang Indonesia, terutama orang Jawa, tidak suka dengan orang menjelek-jelekan orang ataupun mencari kelemahan orang langsung di depan umum. Betul. Ya, sehingga ada rasa kasihan dengan Pak Prabowo yang apalagi Pak Prabowo itu orang yang dianggap senior oleh Pak Anies dan pernah membantu Pak Anies sehingga menjadi gubernur. Itu masalahnya. Nah itu juga. Tapi kalau dari debat kemarin, apa yang menurut Mr. Puisi itu menjadi seru dalam debat kemarin? Yang sangat seru sebetulnya pada saat Pak Ganjar menggebu-gebu menanyakan berapa nilainya, ya kan, Pak Prabowo untuk memimpin ini. Iya betul. Dan Pak Anies bilang, wah, pokoknya nggak berani menyebut angka, dikejar, ya harus berani menyebut angka, wah, dengan spontanitas sambil bercanda, ketawa-ketawa 11 katanya Pak Anies. Nah itu jadi dianggap bercanda ini ya kan, nggak mungkin kalau memang serius. Kan mereka mesti analisa programnya Pak Prabowo yang tidak jalan ini, jalan ini. Iya betul. Menurut pandangannya Pak Anies harusnya menyebutkan mungkin yang pantas-pantas saja, berapa kita nggak tahu, yang pantas saja. Ya tahu kalau Pak Ganjar lebih vulgar, menurut dia 5. Waduh. Ya mungkin disamakan dengan kinerja Pak Jokowi karena merupakan satu sinergi ya.
di kabinet Pak Jokowi dianggap Pak Jokowi 5%, Pak Prabowo 5%. Nah itu, ya itu kan wajar saja orang menilai. Tetapi kalau menilainya sangat kecil, 11 dari 100 berarti kan 11%. Betul. Berarti tidak ada hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo. Iya. Ini menyebabkan sentimen positif untuk Pak Prabowo. Gitu loh. Nah itu akhirnya membuat kemarin lebih panas lagi ya Mr. Puisi ya. Gitu. Tapi kalau menurut Mr. Puisi, mungkin karena kemarin disebut kinerjanya hanya 11% atau mungkin Pak Ganjar menyebutkan hanya 5%. Nah, kalau dari Mr. Puisi sendiri, dari kinerja Pak Prabowo sampai tahun 2023 kemarin itu, seperti apa ini Mr. Puisi, sepak terjang Pak Prabowo? Sebetulnya ya yang harus diinformasikan ke Pak Prabowo, bagaimana dia memimpin dari awal Menteri Pertahanan sebagai Menteri Pertahanan untuk kedepannya itu bagaimana, untuk membuat pertahanan Indonesia yang luasnya sama dengan Eropa. Iya betul. Ya kan, di Eropa aja terdiri dari berapa negara. Kita satu negara Republik Indonesia seluas Eropa. Nah, untuk itu seharusnya dipaparkan program-program yang akan dilakukan, kemudian program-program yang sudah dilakukan dan yang apa yang akan dilakukan. Kalau beliau katakan bahwa sekarang ini Pak Prabowo menemukan seorang yang jenius di dalam pembuatan perkapalan, kapal selam dan lain-lain. Dia sekarang menjadi dirut, kalau tidak salah menjadi direktur PAL. Nah dia bisa menciptakan apa namanya kapal selam yang seperti drone. Jadi kapal selam diciptakan tanpa awak kapal, ditaruh, dia bisa jalan-jalan, dia bisa mengintip kapal orang, bisa melindungi perairan Indonesia. Nah itu kan sebetulnya luar biasa. Ya itu harusnya diinformasikan bahwa perkembangan PT PAL bekerja sama dengan Menteri Pertahanan, kemudian bagaimana Universitas Unhan itu yang sudah terbentuk, programnya bagaimana, kemudian bagaimana PT PAL itu sudah bisa membuat mobil sendiri misalnya. Nah itu yang harus diinformasikan secara gamblang oleh Pak Prabowo. Nah mungkin saja hal itu sudah terpikirkan karena diserang membuat ngeblank gitu ya. Itu ya kita tahu lah Pak Prabowo pasti sudah dan sangat berpengalaman. Betul. Terutama bilang Hankam itu sangat berpengalaman. Kenapa kok ngeblank gitu? Itu saya bilang tadi. Pada saat ngeblank itulah ada sedikit emosi. Pak Prabowo tidak mau menengok lawannya, dia justru menengok ke arah kanan, sehingga ketika dia menengok arah kanan, ketika itu dia membuat jawaban yang kurang pas dengan pertanyaan itu loh. Jadi kalau memang kita telusuri, Pak Prabowo juga udah memakan asam garam begitu banyak di dunia pertahanan yang Mr. Puisi ya. Kalau kita lihat sepak terjang dari Pak Prabowo sendiri, mungkin karena waktu debat Capres yang pertama sepertinya dilihat nih titik kelemahan Pak Prabowo oleh kompetitor-kompetitornya, akhirnya digunakanlah untuk pada debat Capres yang kemarin berlangsung pada tanggal 7 tersebut Mr. Puisi. Tapi kalau kita melihat dari tema yang diusung itu adalah teknologi dan inovasi pada debat Capres kemarin, itu gimana menurut Mr. Puisi sendiri? Temanya sebenarnya menguntungkan Pak Prabowo, seharusnya. Tetapi kenapa tidak bisa ada jawaban yang pas dari Pak Prabowo? Itulah saya bilang kedua paslon itu bersatu untuk menyerang Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo merasa kecewa, ada sedikit marah dan emosi, sehingga ngeblank. Itu yang saya bilang, tidak tahu apa yang harus dijawab, sehingga ini menyebabkan pada waktu perdebatan itu kalah dengan Pak Anies yang memang pintar sekali merangkai kata-kata, kemudian menjawab semua pertanyaan. Nah karena inilah kelebihan Pak Anies. Ya kemudian Pak Prabowo bilang jangan omon-omon saja, maksudnya jangan cuma ngomong-ngomong aja, tunjukkan prestasimu apa, maksudnya begitu. Nah, gitu loh. Jadi kalau Pak Prabowo mungkin dia merasa bekerja, mengikuti Pak Jokowi, ya dia
itulah ada kata-kata omon-omon aja. Itu loh. Jadi kita jangan omon-omon aja, kita harus bekerja gitu loh. Tapi memang kalau kita lihat kemarin tuh benar-benar panas Mr. Puisi untuk debat capres yang kemarin itu. Dan ini kita masih menunggu lagi ya debat capres berikutnya Mr. Puisi yang katanya sih masih ada sekitar 2 kali lagi ya kalau nggak salah ya. Ya sekali lagi untuk Cawapres. capres, nah sebaiknya Pak Prabowo itu tetap gimmick gemoynya lakukan aja. Baru harusnya baru muncul di panggung pun langsung Udah itu nari-nari. jeget-jeget Ya kan? Nah itu kan menyebabkan ceria, Santai, pikiran kita gitu ya. santai, kita tidak tegang, sehingga itu kita jawab apa adanya aja gitu loh. Iya betul-betul karena kalau kita kemarin lihat aduh saya aja mungkin secara personal mengatakan aduh kasihan sekali nih Pak Prabowo diserang 2 orang gitu kan. Nah, tapi ini akhirnya akhirnya terbentuklah dari masyarakat ini sehingga malah banyak kemarin tuh ada beberapa yang katanya pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Anies ini pindah ke Pak Prabowo karena debat kemarin itu karena mereka ngerasa Memang coba kita lihat nanti kita buktikan bahwa belum tentu orang yang kalah debat, apalagi dengan diserangnya secara pribadi, kemudian malah dari juru bicara Pak Prabowo bilang itu sebuah kebohongan misalnya, nah itu menyebabkan masyarakat itu akan bisa melirik Pak Prabowo yang tadinya benci sama Pak Prabowo dan kasihan Jadi Pak simpati Prabowo ya, Ustaz. menjadi simpati. Nah itu yang menyebabkan kemungkinan juga elektabilitas Pak Prabowo bisa menang bisa lebih naik lagi ya Mr. Puisi ya. gara-gara debat capres yang kedua itu. Tapi kalau menurut Mr. Puisi nih, kemarin kan kita udah melihat tuh waktu yang debat yang pertama itu kan, pertama dan debat cawapres. Nah, kalau dari sekarang dari debat yang ketiga udah dilihat ini, banyak nih masyarakat yang akhirnya menyimpulkan bahwa mereka lebih memilih Prabowo karena mereka melihat katanya Pak Ganjar dan Pak Anies itu hanya sekedar mencari kesalahan untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Nah, kalau dari Mr. Puisi sendiri gimana? Apakah setelah melihat debat capres yang ketiga kemarin akhirnya sudah menentukan pilihan? Iya karena kita lihat, saya juga surprise sekali ya lihat Mas Gibran tuh ke Bali, kemudian di atas panggung dengan band Ahmad Dhani, kira-kira 50.000 sampai 100.000 orang datang. Waduh. Dan sangat simpatik sekali apa yang dilakukan oleh Mas Gibran, bahwa beliau mengatakan nanti pilihlah sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Nah, artinya kan tidak memaksakan pilih salah saya kan enggak begitu. Nah, itulah simpatik juga saya lihat kampanye yang dilakukan oleh Mas Gibran. Kemudian dari pihak lain bukan hanya menyerang Pak Prabowo, Mas Gibran juga diserang juga dengan spanduk-spanduk di Pulau Bali ini. Iya, nah, betul. Ya itulah. Jadi sesungguhnya kalau menyerang dengan mencari-cari kelemahan dan lain-lain, rasanya sudah nggak perlu lagi saat ini. Harusnya tunjukkan prestasi. Kemudian apa yang dikatakan itu harus dilakukan, misalnya nantinya gitu loh. Iya, betul. Baru bisa nanti masyarakat akan menilai dari situ ya, Mr. masyarakat akan menilai dan ya kadang-kadang begini, masyarakat bawah itu dan juga masyarakat yang menonton perdebatan televisi malah dia nggak tahu apa sih yang diperdebatkan gitu loh, malah ada bilang wah bajunya Pak Ganjar bagus gitu loh, ya kan? Jadi orang memang kadang-kadang penampilan ini perlu juga ya, sih, betul. Ya kan? Bajunya Pak Ganjar bagus, ya itu loh. Jadi tidak banyak substansi yang dilakukan pada saat debat, itulah menyebabkan apa namanya jadi kayak hiburan, jadi kayak tontonan, bukan kita menunggu apa namanya perdebatan politik yang berbobot gitu loh. Ya semoga kita lihat untuk debat yang akan datang semoga lebih berbobot. Nah, ya nanti kita bisa lihat nih teman-teman nanti untuk debat yang berikutnya apakah yang kita sih berharap ya semua paslonnya
lebih fokus kepada visi dan misi mereka untuk menjabat selama menjadi presiden dan calon presidennya. Karena kalau memang kita hanya melihat kesalahan-kesalahan masa lalu, ya negara ini kan negara yang besar dan memang mungkin dilakukan udah semaksimal mungkin dan mungkin tetap masih aja ada kesalahan atau kekurangan sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk nanti tunggu terus debat-debat yang selanjutnya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi karena sudah bergabung bersama kita, teman-teman. Ya, teman-teman juga jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe channel Mr. Puisi untuk bisa join terus sama kita, dan jangan lupa juga untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini, dan sampai jumpa teman-teman.